Selamat hari Minggu Jemaat Gibeon, it's really good to see you again. Selamat datang di ibadah online bersama dengan Gibeon Church. Saya berharap di ibadah online ini kita bisa tetap menangkap esensi dari setiap liturgi ibadah kita setiap minggunya dan aktif terlibat di dalamnya. Sehingga kita bukan sekedar menonton sebuah tayangan ibadah, tapi kita bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung di ibadah live streaming Gibeon Church. Biarlah pada hari ini kita bersama-sama kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi hidup kita, di mana hanya oleh karena darah Kristus dosa kita telah ditebus, dan hanya oleh karena darah Tuhan Yesus hidup kita kembali disucikan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Dosaku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup
adalah hari yang spesial bagi para ayah. Karena itu saya mengucapkan Happy Father's Day untuk semua ayah dan suami yang saat ini sedang online bersama dengan kami. Kami berdoa agar kasih karunia Tuhan terus menopang dan memampukan Anda untuk menjadi kepala keluarga bagi istri dan anak-anak Anda, mengasihi dan menaruh Kristus sebagai poros dalam kehidupan keluarga Anda. Kali ini untuk mengapresiasi para ayah, choir dari Kids Department akan mempersembahkan suatu pujian yang akan memberkati kita semua. Selamat menikmati. Minggu ini kita memasuki pertanyaan katekismus yang ke-25. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya lalu Anda bisa membaca jawabannya. Apakah kematian Kristus berarti segala dosa kita dapat diampuni? Ya, karena kematian Kristus di kayu salib membayar lunas hutang dosa kita. Allah dengan bermurah hati menghubungkan kebenaran Kristus kepada kita, sehingga kebenarannya menjadi kebenaran kita dan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Lalu kita sama-sama baca ayatnya dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara, Tuhan rela dijadikan dosa agar kita dilepaskan dari dosa. Kematian Kristus membayar lunas semua hutang dosa kita, baik dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa masa depan. Dalam beberapa minggu katekismus yang lalu, kita berulang kali diingatkan bahwa penebus itu harus Allah sejati. Dan kenapa Kristus harus datang dan mati menebus dosa kita, menggantikan posisi kita. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri yang sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Di luar Kristus kita adalah orang yang mati. Usaha apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang mati? Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lalu kemudian di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah
dan karunia yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah 100% Tuhan dan sekaligus 100% manusia. Ia menjadi kebenaran kita sehingga saat Allah Bapa melihat kita, kita ada di dalam Kristus. Yang dilihat oleh Bapa adalah kebenaran Yesus dan kekudusan Yesus. Ini menjadi kabar baik untuk kita semua yang ada di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dia sudah menyelesaikan masalah dosa kita dengan tuntas. Kalau saat ini kita bisa mempunyai relasi dengan Tuhan, itu adalah suatu kehormatan yang sangat mahal. Dan apabila kita mau jujur dan melihat kebobrokan dosa kita, ketidaktaatan kita, dan betapa degil hati dan pikiran kita, kita tidak mungkin bisa mendekat dengan Allah yang kudus. Tapi oleh karena Kristus, kita disebut sebagai orang-orang kudus, kita disebut sebagai orang-orang benar. Bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kebenaran yang diberikan melalui Kristus bagi kita. Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib dan membasuh bersih dosa kita. Saya memberi waktu kepada kita semua untuk merenungkan akan besarnya pengorbanan Kristus yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar dan kudus. Saya beri waktu untuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Kasih karunia-Mu itu kembali membawa kami bisa memiliki relasi dengan Engkau Tuhan. Sungguh itu adalah suatu kehormatan, kami tidak layak menerima itu. Tapi Engkau berinisiatif untuk memulihkan kembali hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Dan kami bisa kembali memiliki relasi yang begitu dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau membasuh bersih dosa kami. Dan kami Kau sebut sebagai orang benar dan orang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu Tuhan. Dan biarlah hari-hari kami dipenuhi Tuhan dengan sukacita, dengan kepastian. Karena hidup kami ada di dalam Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pengharapan kami ada di dalam Kristus. We thank you Jesus. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam kami tak pernah sendiri karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Katakan, dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta. Dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasanya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku. Dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh maut dan sengsara tadi kalahkan karena Dia Kristus dalamku. Di dalam Dia yang tanggung semua dosa kami, Yesus yang pegang hari esok kami. Katakan bersama-sama, di dalam Dia yang tanggung semua dosa. Amin. Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah ampuniku. Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya
sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan karena Dia Kristus dalamku. Setiap nafas kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Setiap nafasku, ku mau serta Yesus. Janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku. Sampai nanti ku dipanggil pulang. Harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Kristus di dalam kami. Engkau yang menerima kami, Engkau yang tetap mengasihi kami, apapun cerita hidup kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Mari saudara, ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, amin. Dasarku berharap, kini kami berserah Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen bahwa kami mau setia mengikut Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Meski dalam masa yang sulit sekalipun, kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memimpin kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau membuka hati kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang membawakan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi secara online. Anda bisa memberi dengan cara transfer ke rekening Gibeon Church yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Ingat, kita memberi bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah menerima berkat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga saat kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Engkau memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami tahu Tuhan, dalam masa-masa yang sulit seperti ini, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bisa melihat pemeliharaan itu sempurna dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memberi sebagai bentuk ucapan syukur kami, biarlah kami memberi dengan penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Hai Church, sebelum mendengarkan firman, mari kita saksikan informasi berikut. And this is Gibeon Weekly News. Dalam masa seperti ini, kami mengajak Anda untuk terus membangun relasi secara online. Biarlah tetap ada fellowship, relasi, dan doa yang berpusat pada Kristus yang dibangun secara intensional setiap minggunya melalui fasilitas-fasilitas online yang tersedia. Untuk itu, pastikan Anda aktif di dalam care group sesuai jam dan hari care group Anda. Gibeon Church memfasilitasi Anda dengan Gibeon App. Banyak fitur yang ada dalam Gibeon App, salah satunya adalah renungan harian yang juga dipakai untuk live gospel devotional yang dilakukan secara live di Instagram Gibeon Church setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 12 siang. Gibeon App dapat Anda download melalui Play Store and App Store secara gratis. Jangan lewatkan lanjutan sermon series Eklesia di minggu yang kelima. Minggu depan melalui ibadah online di YouTube dan Instagram Live Gibeon Church pukul 8, 10.30, dan 16.30. Tayang juga di MNC Live pukul 7 malam. This is Gibeon Weekly News. Selamat mendengarkan khotbah dan God bless you. Salam sejahtera. Jemaat semua, welcome to ibadah online live streaming Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali join us, welcome to Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Puji Tuhan, kita semua memang tidak sempurna.
Tetapi Tuhan yang sempurna berinisiatif oleh anugerahnya, oleh rencananya. Dia memilih saudara, dia menjangkau saudara. Dan bahkan Tuhan yang sempurna itu mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya yang tidak sempurna dapat diselamatkan. Dan Tuhan yang sempurna itu juga tinggal di dalam kita, supaya kita yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh kuasa Injil, oleh anugerah Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Nah, bagi saudara yang mungkin bertanya-tanya kapan kita akan memulai ibadah offline, sebagai pastoral team, sebagai satu gereja, kami juga tidak mau terburu-buru untuk mengambil keputusan yang gegabah. Jadi sabar saudara ya, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Untuk sementara tetaplah bercare group, tetaplah ikuti ibadah online. Dan saya yakin hari ini pun saudara akan diberkati karena kita masih ada di dalam khotbah berseri Eklesia, gereja yang kudus dan am. Saudara, gereja seringkali atas nama relevansi mereka mulai berfokus hanya dalam berekspresi. Tetapi akhirnya mereka hanya cari sensasi dan kehilangan esensi. Itulah yang menjadi problem gereja hari-hari ini. Tetapi puji Tuhan, gereja yang dilahirkan oleh Roh Kudus, maka Tuhan juga mereorientasi gereja seperti yang kita pelajari minggu lalu. Dan salah satu ciri gereja yang sejati adalah gereja yang mengemban amanat agung Allah, yaitu gereja yang memuridkan. Karena Yesus pernah berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia bukan bilang pergilah jadikan semua bangsa jemaat atau jadikan semua bangsa hanya menjadi pengunjung gereja. Tidak, dia berbicara jadikan semua bangsa muridku. Seperti apa gereja yang memuridkan? Hari ini saya akan kedatangan teman saya yang akan berbicara kepada saudara, yaitu Evangelis Joy Manik yang berasal dari gereja GKI Pregolan Bundar. Dia akan berbicara kepada saudara dan saya. Mari buka hati saudara, mari buka hati kita semua supaya Injil Kristus dapat menata ulang hati kita. Silahkan menikmati. God bless you. Halo jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua di dalam Kristus Tuhan kita. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun masih melewati streaming online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam perjalanan kehidupan kita dan Tuhan masih berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu gereja yang memuridkan. Dari semua series tentang gereja, maka kali ini juga ada sebuah tema yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita sama-sama pelajari. Oleh karena itu kita langsung saja membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian mulai ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-5 saja. Walaupun nanti kita akan membaca dan melihat seluruh konteksnya, tapi kita akan melihat pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-5 saja. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata,
orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman dan kita akan mengalami kebahagiaan jika kita tidak hanya mendengar tetapi kita melakukan firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat sebuah kisah klasik lama tentang seorang tuan yang mempunyai asisten rumah tangga yang sangat dia kasihi. Asisten rumah tangga ini pun begitu loyal, setia kepada sang tuan sehingga dia sangat mengasihi tuan ini. Suatu kali sang tuan akan pergi untuk sebuah pekerjaan keluar kota. Lalu dia berpesan satu pesan yang sangat sederhana sebenarnya kepada asisten rumah tangganya. Dia berkata, tolong pindahkan semua buku saya dari rak ini ke rak yang sebelah sana. Lalu sang asisten berkata, don't be worried Tuan, saya akan lakukan persis seperti yang Tuan sudah perintahkan. Lalu pergilah sang tuan, lalu tidak lama kemudian sang asisten rumah tangga ini mulai melihat ada banyak hal di dalam rumah yang mungkin perlu untuk diperbaiki. Entah kenapa dia melihat ada genteng yang bocor, dia mulai ganti. Lalu dia melihat ada dinding yang mungkin catnya sudah mulai terkelupas, dia kemudian benahi. Lalu dia kerjakan ini, kerjakan sana, kerjakan situ, sampai semua hal di dalam rumah itu semuanya menjadi sangat baik. Dan tiba-tiba sang tuan kembali pulang. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian pasti langsung bisa memahami apa yang terjadi. Sang asisten berkata kepada sang tuan, Tuan, aku sudah bereskan semua genteng, aku sudah bereskan semua cat, aku sudah bereskan semua hal di dalam rumah ini menjadi lebih baik. Lalu sang tuan terakhir bertanya kepada sang asisten, namun apakah engkau sudah memindahkan buku yang saya perintahkan kepadamu? Lalu sang asisten tertunduk lesu dan berkata, belum. Kisah ini sebenarnya menjadi sebuah kisah yang bisa kita analogikan terhadap kehidupan gereja saat ini. Ada banyak hal di dalam gereja yang kita pikir itu baik. Dan kita berpikir dengan motif mengasihi Tuhan. Kita mengerjakan semua hal di dalam semua pelayanan, di dalam semua rapat, di dalam bagian banyak hal yang kita lihat itu sesuatu yang baik. Yang adalah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah satu. Apakah Tuhan Yesus ketika berkata kepada para muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu menjadi bagian yang kita anggap penting juga. Gereja kemudian kehilangan esensi tentang pemuritan. Karena kita terlalu banyak sibuk dengan banyak kegiatan di dalam gereja. Maka dari pertama kita akan melihat satu bagian bahwa tidak semua orang Kristen adalah murid Kristus, tetapi murid Kristus disebut orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada banyak hal ritual, pelayanan, semua kegiatan yang memang berbau Kristiani. Tetapi di saat yang sama, kita tidak lagi menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh memuridkan orang lain. Bahkan kalau kita mau sadar, kita melihat di dalam keluarga kita, berapa banyak orang tua yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, dan pada waktu dia masuk di dalam sebuah rumah, istri dan anak-anaknya menjadi muridnya yang pertama. Tentu saja pada waktu saya berkata demikian, ini pun menjadi sebuah peringatan kepada saya dan ingatan kepada saya. Bahwa tidak hanya firman yang disampaikan setiap hari Minggu karena ada sebuah pelayanan khotbah. Tetapi bagaimana istri dan anak-anak saya dimuridkan di dalam rumah. Kisah para rasul yang ke-15 yang kita baca tentu bagiannya tentang perjalanan para murid Kristus yang saat itu sedang melayani. Kalau kita melihat di dalam pasal 15 ayat yang pertama, ada sebuah masalah yang terjadi. Apa itu? Beberapa orang datang dari Yudea, Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan. Yang menariknya adalah, di dalam konteks pasal 15, ada dua kali kalimat yang auranya sama, bunyinya hampir sama, yang disampaikan. Ayat yang kelima. Orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi pergumulan pertama yang dicatat oleh Lukas pada waktu gereja itu pertama kali sedang menaruh dasar dan berjalan di dalam pertobatan orang-orang yang percaya kemudian dimuridkan. Ada masalah yang muncul di sana. Dan sebelum kita masuk dalam konteks ini, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, Anda harus memahami bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah kitab narasi deskriptif, menceritakan tentang sebuah perjalanan sejarah. Maka pada waktu kita memahami ada sebuah narasi,
Maka ketika Lukas menaruh Kisah pasal 15, tentu Lukas punya maksud tertentu. Apakah itu? Yaitu bagaimana orang-orang Yahudi yang dulu itu berpegang teguh kepada tradisi dan hukum Taurat, bahkan terus-menerus berbicara tentang Musa, itu kemudian harus berubah pola pikirnya. Mulai mencoba menaruh sebuah standar yang baru ketika mereka mengenal dan mengasihi Yesus. Dan ini bukan perkara yang mudah bagi mereka. Sehingga pada waktu ini terjadi, sebenarnya kita bisa maklum. Karena di dalam konteks bagian yang pertama ada banyak orang yang sedang bicara tentang hukum Taurat di tengah-tengah perjalanan hidup spiritual mereka mengikut Yesus. Tapi tentu saja ini bukan berarti kita membenarkan apa yang terjadi di sana. Maka pada waktu kita membaca kalimatnya, jikalau kamu tidak disunat. Tadi kan Bapak Ibu dan jemaat sekalian ada disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Ayat yang kelima juga mirip. Orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka pesannya sangat kental kepada kita. Hukum Taurat itu tidak hanya pendekatannya tentang moral law, tentang hukum moralitas. Tetapi juga ada ceremonial law, yaitu bagaimana hukum yang harus dilakukan oleh jemaat orang Yahudi untuk bisa diterima oleh Tuhan. Maka kalau kita melihat ceremonial law ini, kita akan melihat bahwa masalah yang terjadi di dalam bangsa Yahudi ketika percaya kepada Yesus adalah mereka sulit sekali melepaskan semua tradisi yang ada di dalam diri mereka. Hukum Taurat itu bukan berarti tidak berlaku, karena hukum Taurat menjelaskan tentang siapakah Allah. Ekspresi natur Allah dinyatakan di dalam moral law. Maka ini ditaruh di dalam hati nurani. Roma pasal 2 menjelaskan itu. Bahwa orang yang tidak melihat dan mengenal hukum Taurat pun di dalam hatinya ditaruh. Sehingga mereka tahu sebenarnya bagaimana harusnya hidup mengikut Tuhan. Tetapi Roma pasal 2 jelaskan mereka menindas kebenaran itu. Maka poin di sini menjadi konklusi buat kita sederhananya adalah gereja itu harus berfokus kepada Injil sebagai poros. Nah, di dalam gereja ada dua hal yang menjadi esensial, yaitu manusia dan juga ajaran. Maka kalau kita melihat semua pergumulan gereja yang terjadi, selalu tidak akan lepas dari bagaimana manusia di dalam naturnya itu selalu mencari sesuatu yang memuaskan dirinya. Sedangkan pada waktu kita bicara tentang ajaran, ini berbicara tentang motif. Maka saya ingin mengatakan demikian, perbuatan baik tak mungkin bisa dinilai dengan apa yang nampak kelihatan, tidak bisa. Perbuatan baik hanya bisa dinilai dari motif mereka melakukan sesuatu yang baik. Maka saya amat yakin dan percaya, orang yang sudah percaya pada Yesus, cita-citanya harusnya bukan menjadi orang baik, tapi orang benar. Kan hanya orang benar, yang bisa terus-menerus diubahkan dan melakukan sebuah kebaikan dengan motif yang benar. Jadi pergumulan tentang hukum Taurat ini bukan hanya sekedar bicara tentang apa yang disampaikan oleh Musa, bukan. Tapi pada saat yang sama kita punya satu semangat bahwa di dalam diri saya ada sesuatu yang baik. Maka saya selalu berlomba-lomba untuk melakukan segala hal aktivitas pelayan dalam gereja semata-mata supaya demi menerima kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita melihat bagian ini, Injil ketika dia shifting ke kiri atau ke kanan, ketika dia berubah, ketika dia tidak menjadi dasar, maka omong kosong ada pemuritan di dalam gereja itu. Karena tidak ada hal lain yang bisa kita taruh sebagai sentral di dalam proses pemuritan. Maka kisah di dalam pasal 15 ini mengingatkan kepada kita bahwa ini bukan hanya perkara apa yang kita sedang lakukan di dalam perjalanan mengikut Tuhan, tapi perkara hati kita di dalam mengikut Tuhan. Kita tidak bisa bicara tentang banyak hal yang terjadi di dalam semua pergulatan gereja. Tapi yuk kita hari ini memikirkan sejenak. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman, Kak, gimana ya caranya tetap punya apa ya? Punya perasaan bahwa Tuhan itu hadir ketika kita itu ibadah
online. Ya. Mungkin Bapak Ibu dan jemaat saat menyaksikan khotbah seperti ini pun tidak seperti biasanya kita ada di gereja. Lalu ada banyak orang mengalami pergumulan. Rasanya kalau online streaming itu saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Jadi menjadi pertanyaan buat kita, kalau demikian sebenarnya di manakah atau apakah yang menjadi fokus kita pada waktu ibadah? Roma pasal yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian kepada mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Kalau jemaat membaca sampai ayat berikutnya, maka Anda akan melihat bahwa mereka membuat kebenaran yang baru. Herman Ridderbos di dalam sebuah bukunya membuat komentar terhadap Roma 10 ayat 2. Dia mengatakan pergumulan manusia untuk beroleh kebenaran di hadapan Allah melalui ketaatan kepada Taurat harus gagal. Bukan karena manusia tidak dapat memenuhi tuntutan itu. Tetapi manusia semakin berdosa ketika ingin memastikan kebenaran dan kehidupan dengan kekuatannya sendiri. Coba tangkap apa yang Herman Ridderbos ini sampaikan. Saya kasih contoh sederhana. Suatu kali saya mengajar di Universitas Kristen. Nah, salah seorang mahasiswi saya bukan dari Kristen, itu ya kurang lebih ya. Saya menjelaskan perbandingan agama-agama. Sampai di dalam sebuah agama X. Di dalam agama X ini diajarkan bahwa manusia itu harus melepaskan diri dari semua ikatan keinginan. Karena kalau ikatan keinginan itu bisa lepas, maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Maka problem utama manusia adalah manusia itu punya keinginan. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mulai mereduksi, mendorong keinginan-keinginan tersebut supaya manusia tidak melakukan hal yang jahat. Nah, yang menariknya adalah ada sebuah ritual namanya ngondro. Jadi ngondro stand up gitu ya. Saya pernah sampaikan ini juga ya. Dan ketika saya menjelaskan satu ritual ini, satu mahasiswa ini mengangkat tangannya dan berkata, "Pak, saya pernah lakukan apa yang Bapak sampaikan." "Oh ya?" Saya tanya, "Bagaimana?" "Ya di rumah Pak, di depan altar saya lakukan itu stand up, ngondro gitu ya." Saya tanya, "Berapa kali?" 10.000 kali. Wow, amazing. Saya kaget sih, cuma karena dosen kan saya harus jaga ya, jaim. Ya, di jaim. Oke, 10.000 kali ya. Caranya gimana? Setiap hari Pak, 3-4 jam Pak. Oke, sampai beberapa bulan akhirnya selesai. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah, tujuanmu apa lakukan itu? Dia bilang supaya hidup saya lebih baik. Oke, setelah 10.000 kali, hidupmu jadi lebih baik enggak? Boleh enggak testimoni sedikit? Nah, dia mengatakan sesuatu demikian. "Iya Pak, dulu ini saya ini sombong, sekarang sudah tidak lagi." Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika orang ini berkata demikian, semua mahasiswa bergemuruh dan berkata, "Weh." Lalu muka anak ini menjadi merah. Lalu saya perhatikan gimmicknya, saya menangkap, "Loh kenapa kamu kok tersenyum?" "Iya Pak, ini bukan maksudnya saya mau sombong." "Oh, I got you man." Itu maksudnya. Ketika dia berusaha melakukan kebaikan, dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, dia sadar bahwa ada dosa yang lain, yaitu apa? Kesombongan. Seakan-akan di dalam dirinya adalah, gue bisa kok dengan kekuatanku. Maka pada waktu aku bisa dengan kekuatanku, pada saat yang sama, dia sadar ada satu keinginan yang lain. Ketika dia ingin dipuji, ditempatkan berbeda dan lebih baik dari orang lain. Dan saya bersyukur karena orang itu bertanya, "Kalau Kristen gimana Pak?" Saya bilang Kristen gak begitu. Kristen itu kalau baik, maaf, itu bukan karena kita jadi baik, bukan. Tapi karena Tuhan buat kita jadi baik. Jadi penghargaan, kemegahan, apresiasi, bukan kepada kita men. Kepada Tuhan. Karena apalah saya ini, saya gak akan pernah bisa berbuat yang baik. Kalau bukan Tuhan yang memampukan saya berbuat sebuah kebaikan. C.S. Lewis dalam sebuah quotes yang mengatakan demikian. "You find out the strength of a wind by trying to walk against it, not by lying down." Kamu akan tahu kekuatan angin. Bukan karena kamu berbaring, tapi waktu kamu menghadap, melawan terus. Dan kalimat berikutnya, "No man knows how bad he is till he has tried very hard to be good." Manusia tidak akan pernah bisa mengerti betapa jahatnya dirinya. Justru ketika dia berusaha untuk melakukan yang baik. Semakin dia berusaha melakukan yang baik,
dia semakin sadar dirinya adalah jahat. Maka pemuritan harus kembali kepada kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, hidupnya nggak akan pernah berhenti untuk memikirkan orang lain yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan di dalam ketidaksempurnaannya dia menyatakan kesempurnaan Kristus melalui apa? Pemuritan. Dan gereja dipanggil untuk memuridkan. Gereja tidak akan pernah memuridkan kalau orientasi hidupnya masih berpikir dengan pola yang lama seperti hukum Taurat dan Sunat. Mencoba untuk menampilkan sesuatu yang nampak indah bagi dunia ini, bagi orang lain. Tapi pada saat yang sama justru membuat sedih hati Yesus. Karena Kristus sudah mati menebus dosa manusia, bangkit dan naik ke surga. Dia berikan segala sesuatunya, kasih karunia-Nya. Supaya apa? Aku dan engkau itu punya relasi dengan Tuhan. Dan pada saat saya punya relasi dengan Tuhan, cinta yang meluap-luap kepada Tuhan itu mendorong saya untuk mencintai sesama saya dan jemaat yang lain. Nah, saya bersyukur saya berkhotbah di gereja Gibeon, Pastor Mike dan semua pastor lainnya punya hati. Walaupun kita tidak bisa datang bergereja secara fisik, tapi selalu ada CG, selalu ada kerinduan dorongan untuk ketemu, Zoom. Tanya kabarnya bagaimana bro? Apa yang aku bisa doakan buatmu bro? Maka saya yakin ketika Anda bertanya bagaimana Pak saya bisa menikmati kebaktian? Jawabannya adalah ingat selalu bahwa saya adalah manusia yang berdosa yang sudah ditangkap oleh Kristus. Dan ketika saya akan menyaksikan dan melihat sebuah khotbah, saya memastikan dulu saya stay tune, ada tuning dengan Tuhan. Bahwa dimanapun aku berada melihat khotbah, inilah gambaran betapa besar cinta kasih Tuhan kepadaku, sehingga mendorong saya untuk bisa menikmati Dia dan melakukan hal yang benar di hadapannya. Biasa mencinta, menghilangkan rasa. Karena sejatinya cinta itu gak pernah mengenal rasa yang biasa bro. Apa sih esensi di dalam pemuritan? Kasih. Dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita dan mau berkorban untuk memuridkan. Gini loh, pemuritan itu jalan sepi, sunyi, gak ada yang suka. Karena selalu di belakang layar. Gak akan pernah bisa lihat. Kita kontak orang lain, telepon orang lain. Bahkan di dalam rumah kita ajarin istri dan anak-anak. Saya dengan istri belajar, mencoba berusaha. Sebisa mungkin. Walaupun memang tidak mudah gitu loh. Tapi saya mau meyakinkan bahwa papanya bukan hanya sekedar ngomong tentang firman. Tapi juga sedang berusaha hidup di dalam firman. Melalui apa? Kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan. Setiap kali ada sesuatu yang di dalam rumah terjadi, anak saya berantem satu dengan yang lain, saya selalu mengajak begini, ingat, kalau ada Tuhan Yesus di sini, kira-kira apa yang Dia ingin disampaikan kepada kalian? Ini bukan cuma moralitas dunia, jangan begitu, jangan begini, bukan. Ini tetap menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan, apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita, selalu kita akan kembali kepada Kristus. Disitulah pemuritan. Maka ada banyak orang yang kadang beribadah kepada Tuhan karena kita sedang berada di rumah Tuhan. Tapi menariknya, pada saat yang sama kita justru bisa kehilangan hadirat Tuhan. Iya, kita beribadah di rumah Tuhan karena ada rumah Tuhan, ya gitu loh. Kita kadang-kadang terjebak dan terpaku, tersandera oleh sebuah tempat, sebuah suasana. Saya keluar dari tempat itu kita merasa kita sedang tidak beribadah. No. Ibadah kita adalah ibadah dimanapun dan apapun. Saya adalah saya di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika saya ada di gereja ataupun di luar gereja. Filipi pasal 3 ayat 9 dan 13 mengatakan demikian. Dan berada di dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Menarik, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Kalau kita melihat konteksnya, tentu saja Paulus tidak nyelimur. Kok tiba-tiba ayat 13 ngomong begini, pasti berkaitan dengan hukum Taurat. Benar sekali. Karena pada waktu dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kata ini dipakai untuk menjelaskan bahwa dulu buat Paulus, hukum Taurat dan semua apapun yang dikatakan oleh Musa menjadi pegangan yang utama di dalam hidupnya. Tapi kini aku melupakan, artinya dia bukan mengatakan itu tidak penting, bukan. Tapi hukum Taurat tidak lagi menjadi standar utama di dalam hidupnya. Tetapi kebenaran Kristus yang menjadi standar. Maka kata mengarahkan diri, artinya adalah menarik sudut pandang yang baru dari apa yang pernah dulu aku percaya. Saya ini, saya pernah kepahitan sama gereja sih. Cukup lama rasanya. Saya merasa gini, gereja itu hanya kumpulan orang-orang kudus dan suci dan tidak bisa menerima orang berdosa seperti saya. Tapi yang menariknya adalah berjalan dengan waktu. Saya jadi berpikir gini, ada banyak gereja yang terlalu menerima orang-orang yang berdosa sehingga tidak lagi peduli terhadap kehidupan mereka untuk serupa dengan Yesus. Coba perhatikan baik-baik. Dulu saya kepahitan sama gereja karena gereja dianggap terlalu kudus dan suci. Si orang berdosa tidak bisa datang. Tapi pada saat yang sama hari ini, ada banyak gereja yang begitu mudah membuka tentang banyak orang berdosa sehingga gereja tidak lagi berani menegur perilaku tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan semata-mata supaya mereka bisa diterima oleh orang berdosa. Jadi saya menemukan ada bagian di tengah yang kita kehilangan, apa itu? Standarnya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada orang yang terlalu suci dan kudus. Sehingga Tuhan itu harus menutup dirinya, enggak. Tuhan tetap membuka orang yang berdosa. Tetapi orang yang berdosa ketika di dalam Yesus, pribadinya dikasihi sehingga dia terus menerus mengalami sebuah perjalanan hidup yang semakin baik. Injil mengajarkan kepada kita bahwa kasih Tuhan tak pernah berkurang ketika kita gagal. Tapi juga Injil mengajarkan kasih Tuhan gak pernah bertambah tuh waktu kita berhasil. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita belajar di dalam sebuah proses pemuritan, ada orang tanya, Pak Joy kok ngomong di dalam pemuritan kok begitu vulgar sih? Tunggu dulu. Pada waktu Anda menangkap pesan bagian itu, Anda salah. Karena saya sedang menyatakan siapa diri saya dalam proses pengudusan. Ini bukan ngumbar-ngumbar dosa, bukan. Buat apa ngumbar-ngumbar dosa? Nggak ada pentingnya gitu loh. Tapi pada waktu saya menyatakan bagian itu, saya sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu besar, dia tetap membuka tangannya untuk aku dan engkau kembali direstorasi menjadi lebih baik. Poin yang kedua di dalam proses pemuritan adalah tidak hanya standar pusat adalah Injil, tetapi juga kita memahami tentang otoritas. Di ayat yang kedua kalau Bapak Ibu melihat, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Di dalam terjemahan lain kata melawan dan membantah artinya tidak sedikit pun berdiri goyah dan memberi ruang dialog. Paulus dan Barnabas jelas bahwa aku diselamatkan di dalam Injil Kristus, kasih karunia-Nya bukan karena hukum Taurat dan sunat, bukan. Tapi yang menariknya adalah Paulus dan Barnabas tidak langsung tiba-tiba membuat sebuah diskusi, debat teologi, tetapi mereka justru menetapkan diri supaya Paulus dan Barnabas itu pergi kemana? Ke Yerusalem untuk membicarakan soal-soal itu. Bahkan di dalam ayat 3 dan 4, kalau Bapak Ibu melihat, mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia. Menarik sekali. Paulus dan Barnabas diantar oleh jemaat, lalu di ayat yang 4, setiba di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat. Jadi diantar dan disambut. Mungkin Anda berpikir, wow luar biasa ya jadi hamba Tuhannya, kemana-mana dibawain tasnya, dibukain pintunya, ditanya mau kafe mana, mau makan apa dan sebagainya. Mereka dihantar dan disambut. Tapi tunggu dulu, kalau Anda membaca seluruh kisah bagiannya, yang terjadi bukanlah hanya itu. Karena Paulus dan Barnabas memberitakan tentang pertobatan.
Saya menangkap impresinya kenapa mereka menghantar dan menyambut. Bukan karena pribadi Paulus dan Barnabas. Tapi karena apa yang mereka sajikan dan sampaikan selama mereka melayani. Ada orang yang begitu kagum sama hamba Tuhan. Tapi ironis, mereka justru kehilangan kekagumannya pada Tuhan. Ini poin yang sangat menarik buat saya ketika saya memahami tentang pola pemuritan. Tentu ada bapak rohani, tentu ada pemimpin CG, dan hamba Tuhan pemimpin CG adalah orang di mana dia merepresentasikan kehadiran Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Namun acap kali kita terjebak di dalam sebuah kekaguman kepada manusia, tapi kita kehilangan kekaguman kita pada Tuhan. Maka sedikit-sedikit kita referensinya kepada ini, kepada Bapak ini, kepada Bapak ini. Kita tidak lagi mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Untuk menaruh standar utama kita kepada firman. Dan tidak aneh kalau ada banyak orang kemudian menjadi pundung, kecewa. Karena apa? Karena hamba Tuhannya mungkin jatuh ke dalam dosa. Atau mungkin di dalam bagian yang lain ada begitu banyak jemaat yang begitu mengidolakan hamba Tuhannya. Sehingga setiap kali kritikan yang terjadi kepada hamba Tuhannya, dia akan pasang badan pertama dan mengatakan, tidak pendetaku tidak demikian. No. Apa yang terjadi dalam proses pemuritan adalah kita kesulitan untuk memahami sebenarnya di dalam sebuah bagian hidup manusia. Kita ini sama. Makanya yang menariknya adalah pasal 15 ayat 7 dan 9. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka. Sama dengan kita. Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka. Kalau saya mendengar perkataan Petrus saat itu langsung ya, mungkin saya akan angkat tangan dan berkata, Pak Petrus waktu ngomong begini kan sedang membuat perbedaan. Bapak kan ada di sana yang mengatakan sesuatu, Bapak kan pemimpin, kita kan bukan pemimpin. Tapi kalau kita memperhatikan kalimatnya, ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita di dalam konteks secara ontologis prinsip naturnya aku dan engkau manusia yang sama di hadapan Tuhan. Tetapi ketika masuk di dalam sebuah wujud relasi, aku dipercaya menjadi pemimpin. Maka Bapak rohani kita di satu sisi adalah betul-betul orang berdosa, tapi di sisi yang lain Tuhan percayakan dia untuk membimbing kita, orang yang berdosa. Tentu ini langsung bisa merefer kepada doktrin Allah Tritunggal. Oke. Saya tambah waktu 3 jam lagi ya khotbahnya ya. Ya. Tapi saya kan sederhana saja. Salah satu implikasi dari doktrin Allah Tritunggal adalah begini. Alkitab itu berkata dengan jujur bahwa Bapa dan aku adalah satu, kata Yesus. Dan pada saat yang sama, Yesus seringkali berkata, aku hanya melaksanakan apa yang Bapa perintahkan kepada aku. Jadi di dalam esensinya, naturnya, Bapa sama Yesus ini sama Allah. Tapi ketika masuk dalam wujud relasi, Yesus yang menjadi manusia ini kemudian hanya bisa taat kepada kehendak Bapa. Jadi di dalam natur Yesus dan Allah Bapa sama. Tapi begitu masuk relasi, Yesus seakan-akan hanya bisa tunduk kepada Bapa. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa aku dan pemimpin rohani, kepala CG-ku adalah sama naturnya manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi pada saat masuk dalam relasi, dia itu Bapak rohani kita yang dipercayakan. Jadi jangan pernah ngomong begini dong, begitu ditegur sama pemimpinnya, sama bapak rohaninya, lalu ngomong, siapa lu? Kan sama-sama manusia berdosa. Anda tidak memahami esensi bagian ini. Betul, kita secara ontologis, aku dan engkau pada prinsipnya di hadapan Tuhan sama. Tapi Tuhan mempercayakan dia untuk membimbing aku. Maka saya menangkap sebuah pesan bahwa kehormatan seorang pemimpin gereja hanya terletak pada penghormatannya pada Injil dan firman Kristus. Kita tidak menghargai hanya sekedar karena talent, karunia-Nya, bukan. Kita menghargai pemimpin gereja.
Kita menghargai kepala ketua CG kita, Bapak rohani kita. Karena di dalam ketidaksempurnaannya dia belajar untuk mengasihi Injil Tuhan. Dan di sanalah letak penghormatan kita kepada dia. Karena dia betul-betul mengikuti dan hidup di dalam Injilnya. Maka Injil mengajarkan kepada kita untuk menghormati otoritas, tapi tidak dengan superioritas pribadi. Saya tidak menampik bahwa ada banyak hamba Tuhan yang diberikan karunia, diberikan talenta, diberikan karisma yang sedemikian besar. Saya juga tidak menampik bahwa ada beberapa orang yang dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa untuk melakukan A, B dengan semua keterampilan, semua kemampuannya. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat mereka adalah orang yang perlu kita doakan kok. Betul gak sih? Dan proses pemuridan, gereja yang memuridkan adalah gereja di mana jemaatnya, orang-orang yang di dalam kelompok CG tersebut, kelompok pemuridan tersebut, bisa berjalan melangkah bersama untuk melihat kesempurnaan Kristus melalui Injil yang kita terus hidupi hari lepas hari di dalam kehidupan seperti ini. Situasi di Surabaya belum terlalu baik, Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Kita tidak bisa ketemu secara ragawi, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa mempunyai hati untuk tetap memperhatikan orang lain. Kita bukan berarti tidak memuridkan mereka. Kita juga bukan berarti bahwa situasi yang sulit seperti ini membuat kita menjadi tumpul. Tapi kita coba belajar tetap berjalan di dalam track-nya, di dalam panggilannya. Teman-teman yang hari ini mendengarkan khotbah ini mulai loyo, mulai lesu di dalam kelompok pemuridan. Mari kita bangkit kembali. Ini saatnya untuk kita bisa tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tetap berbuah di dalam himpitan kehidupan. Karena Yohanes pasal 15, Yesus berkata, engkau adalah ranting, aku adalah pokoknya. Pokok anggur yang melekat. Maka ini bukan bicara tentang musim apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi masalahnya adalah apakah kita yang adalah ranting punya kemelekatan kepada sang pokok. Sehingga ranting yang tidak punya kemampuan untuk berbuah, itu dimampukan untuk berbuah bukan karena kita yang menghasilkan buah, tetapi karena kita melekat pada pokok. Selama kita punya relasi yang baik, selama kita merajakan Kristus di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia Tuhan, kita akan terus didorong dengan hati yang penuh sukacita untuk masuk di dalam kelompok kecil, untuk berbagi kehidupan, berbagi kegagalan kita, berbagi tentang kasih Tuhan, berbagi dengan banyak hal yang mungkin saat ini ada jemaat atau orang-orang kita kasih sedang membutuhkan Anda. Gereja yang memuridkan adalah ketika Kristus menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dan ketika dia menjadi raja di atas kehidupan kita, dia akan mendorong kita untuk hidup semakin hari semakin mengasihi dia. Semakin hari semakin mengasihi jemaat Tuhan. Ada beberapa orang yang bertanya pada saya, Kak, gimana sih kok kemudian bisa meninggalkan kepahitan terhadap gereja? Dan jawaban saya mungkin klise, tapi ini yang saya alami. Saya melihat di tengah-tengah ada banyak oknum-oknum gereja tertentu, pribadi-pribadi yang tidak bertanggung jawab. Tapi Tuhan masih memberikan hati kepada beberapa orang yang tidak hanya berkata-kata tentang Injil Tuhan, tapi menghidupi Injil Tuhan. Dan salah satu yang saya lihat, perubahan yang begitu signifikan adalah mami saya. Saya melihat bagaimana kasih Kristus yang begitu nyata melalui pribadi mami saya. Dia tidak membuang saya. Dia tetap memeluk saya di tengah-tengah keterpurukan hidup saya yang paling dalam. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan di dalam wawancara saya yang terakhir dengan mami saya, dia mengatakan memang dulu dia menjadi sebuah Kristen nominal. Seorang Kristen yang begitu sibuk dengan urusan majelis di dalam gereja. Bahkan pada saat dia begitu sibuk dengan urusan gereja, dia justru melupakan esensi daripada gereja itu sendiri. Dia tidak menjadi berkat di dalam keluarga. Saya tidak bisa melihat Yesus di dalam kehidupan keluarga kami. Tetapi Tuhan begitu baik, saudara sekalian. Dia mengubahkan hati mami saya.
Melalui apa? Melalui sebuah kejadian yang tidak mudah untuk kami alami. Setiap hari hanya tangisan dan demi tangisan. Setiap hari hanya konflik demi konflik. Keluarga kami berantakan habis-habisan. Tapi ketika Yesus datang sebagai Raja, memulihkan kondisi keluarga mami, papi saya. Dia memuridkan saya. Tidak hanya dengan kata-katanya, tapi dengan karya dan kehidupan. Yang saya bisa lihat di dalam perjalanan hidup, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bagaimanakah dengan kita Bapak Ibu dan jemaat sekalian? Adakah di antara kita yang melihat dan mendengar khotbah ini? Mungkin ada seorang papa. Tanggung jawab kita itu bukan hanya sekedar mencukupkan segala kebutuhan ekonomi, makan, bukan. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada istri dan anak-anak. Tidak hanya dengan firman yang kita katakan dan sampaikan. Tapi justru di dalam kegagalan kita untuk menjalani firman kita terbuka. Nah, tolong doakan papa. Ngomong pada istri, tolong kita saling berdoa, saling melengkapi, saling bersatu bersama. Hidup bergandeng tangan, berjalan satu demi satu. Dan itu adalah gereja yang sesungguhnya. George Frederick Handel. Ya, ini orang saya nggak pernah tahu nih gara-garanya satu sih. Jadi waktu itu kita mungkin 5 tahun yang lalu ya, kita tuh ikut sebuah conference itu GDC di Filipina, Global Discipleship Conference. Yang menarik buat saya adalah first impressionnya tuh gereja luar biasa gede banget. Kalau teman-teman pernah tahu Peter Tanci, mungkin gembalanya. Waktu hadir di sana, lalu openingnya itu unik sekali, makanya saya nggak pernah lupa sih. Openingnya itu ada bendera-bendera dari seluruh negeri, lalu ada doa bagi suku-suku. Lalu kemudian ada introitus sebuah lagu, ya sebuah lagu. Lalu kemudian dinyanyikan paduan suara, luar biasa. Nah kurang lebih salah satu notesnya gini, King of King, Lord of Lord, wah itu, waktu denger itu gak ada apa-apa, tuh tiba-tiba gelap, paduan suara, lalu nyanyi lagu ini. Nah yang menariknya adalah tidak ada WL. Lalu saya bingung, karena semua orang itu dikebak tuh jadi bunyi gemuruh, karena besar banget gerejanya, dan gemuruhnya adalah semua jemaat yang hadir di dalam gedung tersebut seketika berdiri. Jadi saking banyaknya orang berdiri itu gemuruh. Saya nggak tahu apa-apa, saya lihat kiri kanan berdiri, saya ikut berdiri aja. Nah saya jadi penasaran, kok bisa begitu sih? Lalu saya searching di sebuah sejarah, saya menemukan bahwa kisahnya itu menarik sekali. Nah lagu ini, Messiah, itu disusun oleh Handel. Nah pada waktu itu dikisahkan bahwa Handel di dalam keterpurukan hidupnya. Bukan hanya karir bermusiknya semakin merosot, turun, tapi juga kondisi tubuhnya. Dia kena stroke kurang lebih di usia 52 tahun. Lalu sejak saat itu tidak ada konser, tidak ada produser, dia hanya tinggal di sebuah apartemen kecil, tempat yang sangat kecil. Sampai seketika Tuhan itu luar biasa baik ya kepada Handel. Dia mengutus seorang temannya namanya Jensen dan memberikan sebuah libretto tentang kutipan-kutipan ayat firman Tuhan, tentang nubuatan Kristus, penggenapan janji, dan kehadiran Kristus. Lalu entah kenapa, libretto itu menggugah hati Handel. Sehingga dia kemudian masuk ke dalam tempat ruangannya, menutup pintunya, dan dikatakan hampir dia berpuasa. Ya, ada kesaksiannya, pelayannya hanya menaruh makannya di bawah. Ya. Lalu dia pergi lagi, tidak pernah disentuh. Hampir 26 hari. Dan dia keluar dengan membawa satu bendel partitur kecambah. Kecambah ya, saya kalau lihat musik itu lihat kecambah not itu agak pusing juga. Partitur lagu ini. Dan suatu kali dibuatlah oratorium. Pagelaran sebuah konser yang pada saat itu King George itu hadir di sana. Dan ketika lagu dinyanyikan, raja ini seketika berdiri. Dan karena memang ada SOP ketika raja berdiri, semua ikut berdiri. Dan konon kisahnya dia ditanya, kenapa kok bapak berdiri, si raja ini? Lalu dia mengatakan, saya sadar
Saya adalah the King of England, saya adalah Raja Inggris. Tapi ada the King of Kings. His name is Jesus Christ. Namanya adalah Yesus Kristus. Dan aku berdiri menghormati Sang Kristus. Dan sejak saat itu, dimanapun lagu ini disampaikan, dinyanyikan, orang berdiri. Bukan untuk menghormati Handel, tapi mereka mengingat the King of Kings, Jesus Christ, Tuhan Yesus, yang patut ditinggikan, diagungkan. Dan ketika Kristus menjadi raja di tengah-tengah gerejanya, maka pemuritan akan terus berjalan laju. Karena dia tahu, dia sadar bahwa ada perintah yang Kristus Sang Raja sampaikan. Tidak seperti perumpamaan saya yang pertama tadi. Kita begitu sibuk melihat hal yang kita pikir baik dalam gereja. Kita kerjakan A, B, C, bukan saya pikir itu tidak penting. Tapi kadang justru kesibukan itu membuat kita lupa esensi panggilan gereja. Yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita meninggikan Kristus, Sang Raja, di tengah-tengah gerejanya. Dan sebelum kita bisa masuk di dalam kelompok pemuritan, memuridkan satu dengan yang lain, hari ini kita perlu bertanya dalam hati, apakah Kristus sudah menjadi raja dalam hatiku? Apakah Kristus sudah menjadi raja dalam hatiku? Kalau dia menjadi raja dalam hatiku, dia menjadi raja di atas gerejanya. Dan ketika Kristus menjadi raja di atas gerejanya, kita akan tunduk dan taat kepada apa yang Sang Tuhan sampaikan kepada kita. Bukan karena legalitas, bukan karena aturan, tapi karena aku sungguh-sungguh mengasihi Rajaku yang kukagumi, yang kepada Dialah aku menyembah dan memuji. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, tetap berbuah di dalam situasi yang sulit saat ini. Soli Deo Gloria, segala hormat kemuliaan hanya bagi Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang bukan hanya menciptakan dunia ini, tapi juga tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia, mati menebus dosa kami, bangkit dan naik ke surga, adalah satu-satunya alasan mengapa hari ini kami hidup. Kami hidup bukan untuk kami hidup bagi Engkau, Kristus Tuhan kami. Dalam masa-masa yang sulit ini hamba berdoa, Tuhan tetapkanlah langkah kehidupan kami, supaya kami melihat Sang Raja tetap bertahta di tengah-tengah kehidupan sulit yang kami harus hadapi. Kami terlalu amat yakin, kalau Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawa-Mu sedemikian rupa, juga berjanji tidak akan meninggalkanku sampai selama-lamanya. Dan selama kami masih ada dalam dunia ini, Tuhan berikan kami hati untuk tetap hidup menjadi murid-Mu. Dan juga pada saat yang sama kami memuridkan orang lain. Mulai dari tempat yang sederhana, di dalam rumah tangga kami. Dan kami berdoa kiranya hati para bapa, para ibu, para anak mempunyai hati yang sama seperti hati Yesus. Ini adalah gereja yang memuridkan. Ketika gereja tidak memuridkan, kami yakin itu tidak bisa disebut gereja. Karena Tuhan sudah menaruh fondasinya, tidak hanya dengan perkataan firman, tapi melalui hidup-Mu, Kristus Tuhan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, karena kami sesungguhnya lemah. Ajar kami untuk berderap maju di dalam kasih karunia Tuhan. Dan melihat kasih karunia Tuhan yang menopang selama perjalanan hidup kami. Ini doa kami berkati Gibeon Church, Pastor Mike dan semua hamba Tuhan, Cik Grace. Kami mohon Tuhan juga beranugerah menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah situasi ini. Kami mau berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami, Sang Kepala Gereja. Amin. Terima kasih Pak Joy Manik atas firman Tuhannya yang luar biasa. Kita semua diingatkan akan esensi gereja, yaitu gereja yang memuridkan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup di dalam sebuah komunitas orang percaya yang saling mengingatkan, yang saling menguatkan, saling memperhatikan, supaya kita semua semakin serupa dalam Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya saudara juga tidak meninggalkan esensi ini. Dimanapun saudara berada, saudara tetap sadar bahwa gereja bukan gedungnya, gereja bukan institusinya saja, tapi gereja adalah saudara dan saya. Dan kita perlu hidup berkomunitas bersama-sama.
Marilah sama-sama kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah membuktikan karya salibnya dengan kasih-Nya yang besar, dan Roh Kudus yang selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, dan memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sampai jumpa lagi, jemaat dikasih Tuhan. I will see you soon. Terima kasih sudah beribadah online dengan kami hari ini. Tidak lupa saya mengingatkan, kami menyediakan fasilitas prayer call untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa. Anda bisa mengirimkan prayer request Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda. Dan tim doa kami akan memfollow up Anda. Lalu setelah itu, setelah ibadah pukul 8, 10.30 dan 16.30, akan ada Zoom After Service Hangout, our virtual lobby untuk jemaat leaders dan khususnya untuk Anda yang pertama kali bergabung dengan kami. Di sana ada para leaders dari Gibeon Church yang ingin menyapa, berinteraksi dengan Anda. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. I will see you. God bless you.